Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Namas Nauli dari Sistem Informasi 18. Di sini saya akan menjelaskan tugas mata kuliah dari Enterprise Resource Planning R03, yaitu tentang Transaction Processing System. Transaction Processing System adalah sistem yang berinteraksi langsung dengan sumber data, adalah sistem pengolahan transaksi di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi dilakukan. Menurut O'Brien, tugas utama TPS ini mengumpulkan dan mempersiapkan data untuk keperluan sistem informasi yang lain dalam organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen dan atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Dan menurut Rainer et al., teknik pengolahan data yang biasanya diperoleh ada 4 macam, yaitu batch processing, yaitu data yang diperoleh dari sumber dan biasanya dikumpulkan atau ditumpuk lalu diproses pada waktu-waktu tertentu. Yang kedua adalah online processing. Data yang diperoleh dari sumber data langsung diproses pada saat diterima. Yang mungkin terjadi ada antrian data untuk menunggu giliran. Yang ketiga itu ada real time processing. Pemrosesan data tidak boleh ditunda karena waktu sangat kritis. Penundaan pengolahan dapat mengakibatkan sesuatu yang fatal. Yang keempat itu ada inline processing, biasa juga disebut dengan hybrid processing, yaitu kombinasi antara batch processing dan online processing. Kemudian material requirement planning (MRP), pengertiannya yaitu sistem MRP adalah suatu prosedur logis berupa aturan keputusan dan teknik transaksi berbasis komputer yang dirancang untuk menerjemahkan jadwal induk produksi menjadi kebutuhan bersih untuk semua item. MRP ini dikembangkan untuk membantu perusahaan manufaktur dalam mengatasi kebutuhan akan item-item dependen secara baik dan efisien. Tujuan MRP ini ada 4, yaitu yang menjadi ciri utama sistem MRP ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menentukan kebutuhan pada saat yang tepat. Menentukan secara tepat sesuatu pekerjaan harus selesai untuk memenuhi permintaan atas produk akhir yang sudah direncanakan dalam jadwal induk produksi. Yang kedua itu menentukan kebutuhan minimal setiap item. Dengan diketahuinya kebutuhan akhir, sistem MRP dapat menentukan secara tepat sistem penjadwalannya untuk memenuhi semua kebutuhan minimal setiap item. Yang ketiga itu menentukan pelaksanaan rencana pemesanan, memberikan indikasi kapan pemesanan atau pembatalan pemesanan harus dilakukan. Yang keempat itu menentukan rencana penjadwalan ulang atau pembatalan atas suatu jadwal yang sudah direncanakan. Yang ketiga itu input sistem MRP. Ada 3 input yang dibutuhkan oleh sistem MRP. Ketiga input itu adalah jadwal induk produksi, catatan keadaan persediaan, dan struktur produk. Yang keempat itu ada output MRP. Itu adalah berupa rencana pemesanan atau rencana produksi yang dibuat atas dasar lead time. Lead time dari suatu item yang dibeli adalah rentang waktu sejak pesanan dilakukan sampai barang diterima. Lead time yang dibutuhkan adalah rentang waktu sejak perintah pembuatan sampai dengan item selesai diproses. Dan kemudian saya akan menjelaskan Electronic Data Interchange atau ADI. Proses pertukaran data dan informasi berbentuk elektronik yang kemudian juga menggunakan media elektronis dapat didefinisikan sebagai pertukaran data secara elektronis. Secara teknis, ADI ini merupakan pertukaran data bisnis antara komputer yang bersifat rutin di antara sesama rekan atau partner dagang dengan menggunakan format data standar. Konsep utama dari ADI adalah dari komputer ke komputer. Dilihat dari segi efisien, ADI mestinya langsung menghubungkan komputer pengirim dengan komputer penerima. Dan kemudian ada yang kedua itu data bisnis yang bersifat rutin. Antara pemasok dan konsumen selalu ada data-data yang bersifat rutin seperti misalnya purchase order dan invoice. ADI bisa dilakukan transmisi data dan jenis ini tanpa perlu intervensi manusia dalam prosesnya. Yang ketiga itu ada format data standar. Bentuk dokumen data yang ditransmisikan juga harus distandarisasi. ADI tidak akan mampu mengolah dan mentransmisikan teks dokumen yang tidak terstruktur.
Secara teori ada 4 keuntungan utama dari ADI, yaitu kecepatan. Dengan integrasi dan sinkronisasi antara komputer secara langsung, proses pertukaran data akan lebih cepat serta dengan waktu tunda yang hampir tidak ada. Yang kedua itu akurasi. Melalui konsep tanpa pengetikan ulang, maka ADI mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pembuatan dokumen. Yang ketiga itu penyederhanaan. ADI menstandarisasi format dokumen dari data yang akan dipertukarkan, serta ADI akan mengelola dokumen-dokumen yang akan dikirim dan diterima secara otomatis. Dan yang keempat itu keamanan. Dengan sistem atau mode transmisi yang hanya bisa diakses oleh pihak yang memiliki dan diberikan otoritas khusus, maka data-data ADI tidak bisa digunakan dengan mudah diakses dan dimodifikasi oleh sembarang orang, sebagaimana akses terhadap data yang dikirim melalui surat konvensional atau surat elektronik. Dokumen ADI juga kurang rentan terhadap isu-isu keamanan data elektronik seperti misalnya virus. Dalam dunia industri, khususnya industri manufaktur, hal di atas akan menghasilkan beberapa hal berikut, yaitu siklus waktu pemasaran dan pembelian akan lebih cepat. Yang kedua, aliran dana yang lebih cepat. Yang ketiga, mengurangi inventaris perangkat dan tenaga kerja. Yang keempat, mampu mengantarkan proses manufacturing yang tepat dan waktunya. Yang kelima, meningkatkan hubungan dagang antar pelaku dan bisnis. Dan saya akan menjelaskan perencanaan strategis fungsional. Dalam konteks yang ideal, sebuah perusahaan secara fungsional terbagi menjadi 5 area fungsional, yaitu area fungsional sumber daya manusia, keuangan, pemasaran, produksi, dan jasa informasi. Setiap area fungsional tentunya mempunyai bentuk sumbang peran yang berbeda sesuai dengan fungsional yang bersangkutan untuk mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan. Untuk dapat mendukung perusahaan dalam mencapai tujuan dengan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fungsionalnya, masing-masing setiap area fungsional membuat sebuah perencanaan strategis fungsional. Jadi perencanaan strategis fungsional dapat dikatakan sebagai perencanaan area fungsional untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan sesuai dengan fungsionalnya. Kemudian perencanaan strategis pada area fungsional jasa informasi, yaitu perencanaan strategis pada area fungsional jasa informasi disebut dengan perencanaan strategis sumber daya informasi. Perencanaan strategis sumber daya informasi menerjemahkan perencanaan strategis perusahaan dalam bentuk kegiatan-kegiatan sesuai dengan fungsional jasa informasi, yaitu dalam menyediakan kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Sekian yang bisa saya jelaskan dalam ringkasan saya tugas ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.